Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Avanza 1,3 yang 1300 cc Veloz Matic tahun 2015. Nah, ini yang sudah facelift ya, jadi sudah barong. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam kita mencari mobil bekas ya. Yang paling mudah adalah kita perhatikan adalah tongkrongan dari mobil ya. Oke, jadi mobil yang bagus dia tongkrongannya masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Apabila dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di suspensinya, bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Nah, terus habis itu untuk permukaan bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan antara parts dari bodi mobil. Nah, nut kita perhatikan itu jaraknya harus presisi sama antara kiri dan kanan. Nah, terus habis itu juga di permukaan bodi yang penting yang perlu kita perhatikan itu adalah pantulan dari objek-objek di sekeliling mobil. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita periksa. Nah, jadi mobil yang tidak bekas nabrak atau bekas benturan, dia pantulan objeknya itu masih lurus ya, lurus, terus nutnya juga masih presisi. Nah, coba kita kelilingin mobil, kita perhatikan secara keseluruhan, baik lampu, komponen-komponen parts yang ada di luar bodi, yang di luar mobil kita perhatikan. Nah, ini juga ban juga kita perhatikan, ban kondisinya juga masih cukup tebal seperti itu. Oke, jadi ban depan juga, nah ini juga masih tebal seperti itu. Nah, kita kelilingin mobil, kita cek satu persatu dan kita pastikan bahwa mobil kondisi bodi dari luar aman. Jadi secara tongkrongan, secara bodi aman seperti itu. Oke. Nah, setelah kita pastikan aman, berikutnya coba kita periksa di bagian dalam. Nah, dia kuncinya tergabung ya dengan remote. Sekarang kita coba buka mobil ya. Oke. Nah, kita buka mobil, coba kita masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Kenapa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, berarti ada kemungkinan mobil indikasi terkena banjir. Nah, terus habis itu yang berikutnya kita periksa itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu juga pedal dia berbanding lurus dengan pemakaiannya, tingkat kehausannya. Jadi kita perhatikan juga. Nah, terus habis itu juga di bawah kolong jok ya, agak gelap. Nah, bawah kolong jok juga kita coba perhatikan satu persatu, pastikan bahwa kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, jika kita pastikan sudah cocok, nah sekarang kita coba masuk ke dalam mobil ya. Oke. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, yang perlu kita periksa adalah instrumen di dashboard. Kondisinya seperti apa, terus habis itu juga di plafon kita cek kondisinya seperti apa. Nah, terus habis itu kondisi jok juga kita perhatikan ya. Nah, dia joknya masih orisinil, bahannya fabric. Nah, kondisinya juga masih oke. Nah, seperti itu. Nah, jika kita sudah perhatikan bagian interior itu sudah oke, nah berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka kap mesin, kita periksa di kap mesin, di bagian mesinnya ada dua hal yang penting yang perlu kita periksa, yaitu level oli, kondisi oli, serta coolant sama level sama kondisinya. Nah, kita periksa juga apakah ada rembesan-rembesan di bagian atas, kita ngolong juga di bawah, terus kaki-kaki juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya itu aman. Nah, setelah kita pastikan sudah aman, nah sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, kita coba nyalakan mobil ya. Oke. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada indikasi. Sebentar, saya kecilin dulu ya radionya ya. Oke. Nah, kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada permasalahannya di dinamo starternya bermasalah atau akinya sudah soak. Nah, untuk getaran mesin bisa kita rasakan
itu adalah dengan kita pegang setir. Kita rasakan bagaimana getaran mesin yang masuk. Terus habis itu dari posisi duduk kita juga bisa rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu sangat minim masuk ke dalam. Karena apa? Kalau dia getarannya berlebih berarti ada permasalahannya di engine mounting bisa, atau mesinnya pincang, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya kita periksa di kilometer. Nah, Avanza Veloz ini kilometernya 71.000. Jadi mobil untuk ukuran 2015 ya, berarti sekitar 7 tahun, berarti kilometernya rata-rata di 10.000 ya. Jadi masih tergolong low kilometer. Nah, pastikan ada record servisnya. Nah, di Avanza Veloz ini juga ada dia servis record Toyota. Nah, servis berikutnya nanti di 76.000. Nah, terus di Veloz ini juga masih dilengkapin, ada jadinya buku servis juga masih lengkap. Terus di sini juga buku manualnya juga ada. Oke. Nah, pastikan jika kita mencari mobil bekas, yang penting itu antara kilometer, terus rekor servisnya, serta kondisi fisik itu harus sesuai. Karena apa? Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya rendah ternyata sudah diturunkan atau di reset, karena kita tidak bisa memprediksi ke depannya kerusakan mobilnya seperti apa. Dan secara otomatis juga kalau KM-nya itu sudah tinggi, apalagi mobil tidak terawat, berarti ya kita coba dengan test drive itu rasanya juga pasti akan tidak seenak mobil yang low kilometer. Oke, nah sekarang kita periksa di ini ya, mesin. Ini pembuka kap mesin. Nah, ini buat pembuka ini apa namanya tuh tangki bensin. Nah, dia spion, di sini spion sudah elektrik tapi dia belum retract ya. Oke. Nah, ini buat buka power window, pengaturan power window. Nah, di sini ada buat kunci power window, kunci dan unlock ya, seperti itu. Oke. Nah, kita periksa juga di door trim. Door trim kondisinya juga masih oke. Nah, di sini ada pudar karena pemakaian seperti itu. Oke. Nah, terus sealer di pintu juga perlu kita periksa. Nah, sealer di pintu, nah kita periksa, kita coba cek. Karena apa? Karena kalau sealer di pintu itu sudah rusak, berarti ada kemungkinan pintu ini udah reparasi. Dan apabila sealer di pintu itu tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, oke, sekarang kita periksa mesinnya. Oke. Nah, kita buka kap mesin. Nah, Avanza Veloz ini mengusung mesin 1300 cc dengan penggerak roda belakang ya, 4 silinder. Jadi mesin ini sama dengan mesin Avanza yang tipe G juga sama, terus tipe E juga sama, dan dia sama juga mesin dengan mesin saudara kembarnya Daihatsu Xenia yang 1300 cc. Seperti itu. Untuk melihat kondisi mesin yang bagus, yang paling mudah kita perhatikan yang pertama adalah ritme dari suara mesin. Pastikan bahwa suara mesinnya ritmenya beraturan, konstan. Terus habis itu juga getaran mesin, kita perhatikan getaran mesin yang bagus, dia halus ya getarannya, jadi tidak bergetar secara berlebihan. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, nah kita perhatikan, nah di kap mesin, nah ini juga ada sealer, agak gelap ya. Nah, sealer coba kita periksa bagaimana kondisinya. Terus habis itu besi di depan ini apron namanya, kita periksa kondisi apron seperti apa. Terus bagian-bagian samping di sini pastikan bahwa tidak ada bekas reparasi, cat ulang atau ketokan ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak kena banjir, kita periksa saja bagian mesin, di baut-bautnya, komponen-komponen metalnya ada karat dan ada sisa lumpur atau tidak yang melekat di tempat-tempat yang susah dibersihkan. Nah, itu kita periksa. Nah, terus habis itu juga di Avanza Veloz ini juga dia masih dia pendinginnya dengan fan elektrik. Kita pastikan bahwa fan elektriknya berputar secara normal. Seperti itu. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang yang terkenal ya, Avanza, mobil sejuta umat, dengan perawatan yang mudah, murah, dan after sales penjualan purna jualnya juga tidak jatuh. Terus
irit juga karena dia yang 1300 cc. Mungkin Avanza Veloz yang 1300 cc ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba periksa bagaimana duduk di belakangnya ya. Oke, nah saya masuk ke sini. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat sekitar 4 jari legroom. Nah, tapi di sini juga dia bisa dimaju mundurin ya. Bisa mundur juga. Jadi bisa dapat kapasitas yang lebih besar seperti itu. Nah, senderan kepala ini ada di 3 titik. Senderan kepala ada di 3 titik. Nah, cuman di sini tidak ada senderan senderan tangan. Karena apa? Karena dia pelipatan bangkunya ini 50-50 ya. 50 ya, 50% bisa dilipat ke depan. Nah, di bagian belakang sendiri di sini ada cup holder. Di sini ada 3 cup holder sama ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada kantong di belakang jok ada dua kantong masing-masing jok. Nah, di sini juga ada cup holder juga buat 2 ya di sini. Seperti itu. Nah, dia sudah dilengkapi dengan AC double blower dengan 3 pengaturan kecepatan. Nah, kita cek juga di sini kisi-kisi AC-nya juga masih bagus dan AC-nya juga masih dingin seperti itu. Oke. Nah, terus di sini juga ada 3 cup holder. Nih, 3 cup holder ditambah dengan ada kantong penyimpanan. Nah, terus kita periksa juga door trim. Door trim kondisi juga masih bagus, masih oke. Nah, sealer di pintu juga kondisinya masih oke. Nah, ini sealer di pintu kondisi juga masih bagus. Nah, di sini ada child lock-nya ya juga ya. Oke. Nah, sekarang kita ke sini. Nah, ini buat tangki bensinnya, dia di sebelah kanan. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa bagasi. Bagasi kita periksa, kita buka. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang, kita pastikan sealer yang ada di pintu belakang. Seperti itu. Nah, apabila jok baris ketiga itu tidak dilipat, dan jok baris ketiga ini bisa 50-50 juga pelipatannya, masih ada ruang bagasi yang lumayan ya apabila jok baris ketiganya tidak dilipat. Seperti itu. Oke. Nah, di sini juga masih ada ini belum dipasang apa namanya itu kawat, jadi di sini bisa ditaruh nanti untuk menjaga barang supaya kalau buka pintu tidak jatuh ya. Oke. Nah, di bagian-bagian sini juga kita periksa, jangan sampai ada bekas ketokan atau bekas selas-selasan atau bekas cat ulang ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita tutup pintu bagasi. Nah, salah satu juga kita apabila mau mereksa mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air dari ujung knalpot seperti itu. Oke. Nah, ban cadangan ada di bawah sini. Oke. Dia ada 2 sensor parkir, tapi belum ada belum ada parkir mundur karena kameranya juga TV-nya juga bukan TV, head unitnya juga belum LCD TV seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Oke. Door trim kita periksa kondisinya masih oke. Nah, sealer di pintu juga kita periksa kondisinya juga masih oke. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri belakang. Nah, jok masih oke. Nah, di bagian belakang juga jok juga masih oke. Di sini juga ada cup holder sama kantong penyimpanan. Terus di sini ada cup holder sama kantong penyimpanan juga. Seperti itu. Oke. Nah, ini kondisi dashboard secara keseluruhan. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke bagian depan. Nah, bagian depan kita periksa. Nah, ini door trim kondisi juga masih oke. Nah, di sini sealer pintu juga kondisinya juga masih oke. Nih. Oke. Nah, ini jok kondisi juga masih oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Oke. Nah, masuk ke dalam kita periksa setir. Nah, setir kondisi kulit jeruknya juga masih oke. Setirnya juga kondisinya juga masih oke. Nah, ini buat speedometernya. Dia masih analog ya, analog belum digital. Yang digital odometer ininya aja buat bensin segala macam di sini. Nah, ini buat pengaturan lampu dan lampu sen. Terus di sini buat wiper. Nah, di sini ada ventilasi AC atas juga ada. Terus di sini juga kita periksa AC masih dingin. Nah, ini tipnya dia double din bawaan dari Toyotanya. Dia bisa CD MP3. Tapi dia radio, tapi dia belum ada ini ya tip ya. Nah, ini juga kalau ada saya nggak pakai seat belt penumpang, jadi dia nyala ya indikator
seat belt buat passenger di depan. Nah, di sini pengaturan AC-nya di sini. Ini ada kecepatan. Terus di sini ada suhu sama ada buat ventilasi luar dan dalam. Nah, terus di sini ada power outlet. Nah, di sini ada tempat naruh barang terbuka. Nah, ini matic. Dia bisa sampai L ya, L2 dan 3. Ini shift lock-nya. Terus ini rem tangan. Bisa di sini buat naruh 2 handphone. Nah, terus di sini juga ada kantong penyimpanan tertutup yang dalam ya. Oke. Nah, dia sudah dual airbag. Ada dual airbag. Terus habis itu di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, ini ventilasi AC juga masih oke. Nah, di sini ada cup holder 3 sama ada kantong penyimpanan terbuka. Terus di sini ada cup holder juga 3 sama ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, terus sun visor dia belum ada cermin di bagian supir, di bagian penumpang ada cerminnya. Terus habis itu spion belum bisa diatur kesilauannya ya. Oke. Nah, sini ada lampu baca. Oke. Mungkin ini saja ulasan saya mengenai Toyota Avanza Veloz 1,3 yang 1300 cc Matic tahun 2015 yang sudah barong, sudah facelift. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga, simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Terus pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Nah, ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jika kita mencari mobil bekas atau second, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan kita test drive mobil, kita bisa melihat bagaimana kondisi mobil, terus sesuai tidak karakternya dengan yang kita inginkan. Terus habis itu juga kita bisa meriksa kualitas mobil mulai dari performa mesin, terus kaki-kakinya bagaimana, terus power steeringnya, pengeremannya, terus ini matic, perpindahan maticnya bagaimana, halus, responsif atau tidak. Kita bisa cek dengan kita test drive mobil. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah, oke. Mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya agar dapat info video-video kami yang terbaru. Nah, follow juga di sosmed kami ya, di Zal Motor di Facebook, terus FF Usfar di Instagram, terus di TikTok sama Twitter itu di Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini juga ada playlist kami mengenai stok kami yang tersedia. Terus habis itu ada review mengenai Toyota yang lainnya, serta ada playlist mengenai beberapa tips, video tips bagaimana mencari mobil bekas. Oke, sekian. Jangan lupa juga di share ke rekan-rekan, teman atau saudara-saudara yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.